Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita merasa sangat bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita bisa berada di tempat ini, merayakan misa di gereja katedral yang sangat terkenal di bagian di Spanyol ini, Oviedo ya. Dan kita di ruangan kecil, kapel kecil Santa Barbara. Saya mengatakan kita merupakan kelompok terpilih karena memang kita bisa merasa betapa indah, betapa luar biasanya kita tinggal bersama Tuhan dalam sekejap. Meskipun di luar panas, di dalam ini sejuk dan membuat kita sangat bergembira. Dan bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar dalam Pranikaristi pada hari ini merupakan kelanjutan bacaan yang kita dengar kemarin tentang konsili pertama di Yerusalem dalam bacaan pertama, di mana pada waktu itu memang para rasul bersama Paulus dan Barnabas, mereka semua berkumpul dan mau supaya ada kepastian. Apakah hanya orang-orang yang bersunat yang memperoleh keselamatan? Ataukah semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keselamatan dalam Tuhan? Dan menarik sekali ketika pada akhir pertemuan atau konsili pertama di Yerusalem, mereka semua mencapai kata sepakat. Kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kita jangan menimbulkan kesulitan kepada mereka. Kita jangan membuat batu sandungan kepada mereka. Kalau mereka mau mengenal Kristus, silakan. Nah, kita bisa melihat bahwa sejak gereja kita berdiri, ternyata sudah ada tantangan-tantangan begini. Yang bersunat, kayak dengan jalan tol langsung diselamatkan, langsung masuk surga. Yang tidak bersunat, sorry ya, kamu tidak diselamatkan. Waduh, itu anggapan. Tapi para rasul mencapai kesepakatan yang sangat bagus. Kita jangan menimbulkan kesulitan kepada orang lain. Jangan kasih kesulitan kepada bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi mereka akhirnya berbalik dan mengenal Tuhan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kelompok kita ini juga mengalami tantangan tersendiri. Tantangannya apa? Apakah ketika kita bersiara, mengunjungi tempat-tempat kudus, kita tetap menjadi batu sandungan atau menghalangi orang-orang lain untuk bertemu dengan Tuhan? Nah, ini menjadi, saya katakan, menjadi tantangan bagi kita. Bisa juga karena kita sedang bersiarah, yang menjadi tantangan kita adalah semoga kita tidak menjadi sombong secara rohani. Ketika kita pulang, kita bercerita, kita membagi pengalaman kita, bahwa kita melewati tempat-tempat yang kudus. Ya. Tadi di Santiago de Compostela,
Ya, kita, oh ini tempat kudus. Kiranya kita menceritakan dan membantu saudara-saudara kita untuk bertumbuh dalam iman. Semakin mencintai Yesus, itu yang paling penting. Bukan kita bilang, kami foto loh, kami sama Romo, kami bisa ke gereja ini. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita berusaha supaya kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi orang-orang di sekitar kita, terutama ketika mereka tidak punya kesempatan, tapi mereka tetap mau bersatu dengan Tuhan. Di bacaan Injil juga sangat menarik. Tuhan Yesus mengatakan dia tinggal dalam kasih Bapa. Dan dia juga mengharapkan supaya kita tinggal dalam kasih-Nya. Allah adalah kasih, God is love, Dio e amore. Allah adalah kasih, maka Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah satu dalam kasih. Dan kita yang percaya kepadanya, itu sungguh bersatu dengan Dia. Betapa kita kalau jauh dari Tuhan, maka kita tidak bersatu dengan Tuhan sendiri. Kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau kita berusaha untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita berusaha untuk menjauhkan atau bahkan mematikan kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Saya memaknai Injil ini dengan pengalaman rohani kita dalam perjalanan siara kita ini. Di setiap tempat yang kita kunjungi adalah tempat kudus. Oleh karena itu, ketika kita boleh mengatakan kita tinggal dalam kasih Tuhan, di tempat-tempat kudus ini adalah ketika kita bertransformasi, kita berubah, supaya betul-betul tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan berarti setelah kita bersiara, ada transformasi, ada pertobatan. Kebiasaan-kebiasaan tertentu kita yang mungkin menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, membuat kita jatuh dalam kebiasaan dosa kita. Ternyata ketika kita bersiara di tahun suci, tahun jubileum ini, ternyata bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi kudus. Dan ini bermakna dari kita tinggal dalam kasih Kristus. Maka saudara-saudariku tercinta, kita semua berbahagia. Kita berada di tempat ini, di Kapel Santa Barbara ini, dan kita juga sangat bersuka cita karena Tuhan sungguh menyapa kita. Mau menjadikan kita semakin terbuka untuk memperhatikan semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Kita menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita tidak akan menjadi penghalang bagi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kita berusaha supaya kita juga tinggal bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara kita juga tinggal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya tutup homili ini mengajak kita mendoakan satu kali Salam Maria untuk intensi-intensi kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.